kalena dhamma sawanang etam manggala muttaman ti. Bapak Ibu semua, selamat malam. Namo Buddhaya. Ya Bapak Ibu, satu kebahagiaan kita berjumpa kembali. Ini dua sesi terakhir untuk kedatangan saya hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara, orang bodoh itu tidak belajar dari kesalahannya. Jadi sudah salah, nanti salah lagi. Nanti lupa, salah lagi. Kalau orang pintar, belajar dari kesalahannya. Kalau sudah salah sekali, kalau bisa dicatat. Lain hari, kesalahannya jangan sama. Kalaupun sama, itu yang terakhir kali, dutiyampi. Ini dutiyampi saja ini sudah warning. Biasanya tidak terjadi yang ketiga kali. Hari ini Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu semua kita jadi orang bijaksana. Apa itu orang bijaksana? Kita belajar dari kesalahan orang lain. Jadi kita tidak perlu salah walaupun sekali atau dua kali. Bagaimana kita belajarnya? Kita akan belajar dari kisah hidup seorang wanita yang, nah nanti didengarkan ya, yang bagaimana. Bapak Ibu Saudara, 142 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1880, sudah lama ya, di Tuscumbia, Alabama, Amerika. Di mana itu Bante? Wapumca ya. Ya di Amerika pokoknya ya. Yang penasaran nanti silahkan cek Google Map. Tuscumbia, Alabama. Jadi waktu itu lahir seorang anak perempuan lucu, sehat, dari keluarga yang tidak berkekurangan. Ayahnya punya background militer, jadi dihargai, dihormati di sana. Kemudian mereka memiliki ladang kapas. Berarti hidup anak ini bahagia ya. Kemudian anak perempuan ini tumbuh dengan normal. Anak ini pintar. Umur 6 bulan sudah mulai bisa bicara. Umur setahun sudah mulai jalan. Bapak Ibu Saudara, tepat umur 19 bulan, anak perempuan ini sakit. Sakitnya sampai hari ini masih misterius. Ada yang mengatakan dia terkena rubella. Ada yang mengatakan dia terkena campak Jerman. Ada yang mengatakan dia terkena demam scarlet. Ada yang mengatakan dia terkena meningitis. Banyak teori. Mungkin karena itu sudah 142 tahun yang lalu, alat kesehatan masih belum canggih. Bapak Ibu Saudara, umur 19 bulan itu, anak itu kehilangan penglihatan dan pendengaran. Jadi umur 19 bulan, sekitar 1,5 tahun, dia menjadi buta dan tuli. Jadi Bapak Ibu bayangkan betapa sedihnya orang tuanya. Kalau anak kecil itu mungkin tidak begitu menyadari, karena masih umur 1,5 tahun. Nah sekarang saya ajak Bapak Ibu mulai merenung ya, bagaimana ketika seorang anak umur 1,5 tahun itu kemudian menjadi buta dan tuli. Dia tumbuh besar sebagai seorang anak kecil, tapi pelan-pelan dia mulai menjadi liar. Kenapa menjadi liar? Karena tidak bisa diajari. Kalau dulu kita bandel itu kan kita dimarahi ya,
Jadi kita bisa dengar apa yang dimarahi. Maki kohi, begitu ya. Jangan ke sana, jangan main kompor, jangan main sampah. Kalau kemana-mana harus pegangan tangan, jangan lepasin tangan. Bisa diberitahu. Kalau seorang anak tidak bisa diberitahu karena misalkan dia tuli atau tunarungu, dia masih bisa melihat. Ya, jadi bisa diberi bahasa isyarat. Sekarang dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar secara bersamaan, total. Bagaimana memberitahu? Nggak bisa. Nggak bisa diberitahu. Nggak mungkin dipukul ya. Kalau dipukul dia juga nggak ngerti. Kenapa saya dipukul? Sekarang dia melakukan kesalahan, kemudian dia dipukul. Dia juga nggak ngerti kenapa dia dipukul. Mau diberi pengertian pun sama sekali nggak bisa. Akhirnya dia hanya berkehidupan seperti itu, semakin lama semakin liar. Bahkan kalau makan saja berantakan. Makannya nggak pakai sendok, nggak bisa diajari. Makannya itu pakai ngambil begini ya, dimasukkan ke mulut. Dia main-main sendiri dengan makanannya. Kalau dia marah, dia ngamuk, barang-barang itu dilempar. Ada yang tahu nama anak ini? Ya, Helen Keller ya. Saya yakin beberapa orang sudah pernah tahu cerita ini. Saya pun menceritakan ini berulang kali. Tapi karena memang kisah ini sangat baik, yang sudah pernah mendengar kita dengarkan kembali. Kemudian umur 7 tahun, orang tuanya sebenarnya sudah pasrah ya, tetapi sering mendapatkan nasihat, jangan menyerah, jangan menyerah. Ketika anaknya umur 7 tahun, anaknya sudah tidak terkendali. Akhirnya mereka memutuskan mengundang seorang guru. Gurunya seorang perempuan namanya Anne Sullivan. Begitu guru ini datang, hal pertama yang diajarkan oleh guru ini adalah etika. Jadi dia minta anak ini untuk dipisahkan dari orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya nggak tega. Karena ngajarinya kan harus agak kasar sedikit. Misalkan kalau dia makan harus dipaksa dengan sendok, dan sendoknya dilempar. Ya harus dipaksa, disuruh genggam begitu. Orang tuanya nggak tega. Jadi gurunya ini minta, tolong saya dibiarkan tinggal sendiri dengan dia. Akhirnya setelah beberapa waktu, mungkin beberapa minggu, anak ini mulai tertata. Sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu bantu saya berpikir. Kalau dulu kita kecil, umur 7 tahun itu lebih kurang TKA, TKB ya. Nah, itu kita mulai belajar menulis A, B, C. Kalau kita kan mudah diajari. Coba ini gimana ngajarinya? Mau mendengar enggak bisa, mau melihat juga enggak bisa. Kalau tidak bisa melihat tapi bisa mendengar, masih bisa diajari huruf braille. Dikasih huruf braille, dikasih tahu ini A, ini A, begitu ya. Akhirnya bagaimana cara ngajarinya? Gurunya mencoba mengajari dengan, kalau ngomong itu ngomong ke tangannya. Jadi kata pertama yang dicoba untuk diajarkan itu adalah boneka. Boneka bahasa Inggrisnya itu doll. Jadi kata doll itu diucapkan di tangannya, doll, doll ya. Nanti Bapak Ibu pulang, coba kalau ada yang dekat dengan anaknya atau adiknya, main-main coba. Kita kasih tangan ya, telinga kita ditutup, kemudian minta dia ucapkan satu kata. Nah, mana tahu ada yang bisa ya. Nah, saya pikir cak ni pun cak ewo 10 tahun juga belum tentu bisa ya. Tapi karena dia tunarungu, tunanetra, kulitnya itu, indera perabanya itu sangat luar biasa. Tapi juga tidak berhasil. Kata doll itu tidak berhasil masuk.
Gurunya tidak menyerah, diajari terus. Setiap megang apa diajari, gelas, ya susu, diomongkan ke tangannya berulang-ulang. Dan akhirnya satu momen luar biasa, setelah berbulan-bulan berjuang, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba dia bisa menangkap satu kata, yaitu air dalam bahasa Inggris, water. Dan itu kali pertama dia bisa diberi input. Ya, akhirnya ada satu indera yang bisa diberi input informasi. Dan hari itu, tepat di hari itu dia belajar 30 kata. Pelan-pelan dia jadi belajar lebih banyak kata, dan lebih banyak kata. Saya stop dulu sampai di sini. Kalau saya cerita kisah Helen Keller, nama anak ini Helen Keller ya. Kalau saya cerita kisah hidup Helen Keller, selalu saya gandeng dengan hukum Kamawipaka. Jadi kita ambil kisah hidupnya Helen Keller untuk memahami hukum Kamawipaka. Bapak Ibu, hukum Kamawipaka itu sering sekali kita dengarkan, dan itu adalah fondasi ajaran Buddha. Kalau Bapak Ibu, kalau seseorang tidak meyakini Kamawipaka atau tidak paham Kamawipaka, seluruh ajaran Buddha yang lainnya itu ambruk sudah. Kalau misalkan seseorang tidak paham Kamawipaka. Contoh, kalau tidak paham Kamawipaka, mau merawat sila? Tidak mau. Untuk apa dilakukan? Menyakini surga dan alam menderita? Belum mau. Apalagi sampai ke mengenai nibbana. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kamawipaka itu sangat sederhana. Hari ini kita belajar, kalau Bapak Ibu berbuat baik, mendapatkan kebahagiaan. Jikalau Bapak Ibu berbuat jahat, mendapatkan penderitaan. Kalau kita lihat kehidupannya Helen Keller yang menjadi buta dan tuli, kalau kita melihat dalam cara pandang Dhamma, maka di kehidupan yang lampau dia pernah berbuat jahat. Pertanyaannya, apakah memang ada orang jahat di dunia ini? Memang ada. Setiap hari kita nonton berita, ada orang yang membunuh 11 orang, kadang membunuh 3 orang, kadang membunuh 7 orang. Ada yang menipu satu kota, ada yang menipu satu desa, ada yang menipu satu negara. Jadi kalau kita ketika melihat seorang anak kecil yang sakit itu, kita tidak tega. Kita sendiri tidak tega. Tapi kalau kita melihat kembali bahwa dunia ini memang ada orang jahat, kita jadi paham bahwa ya akan ada orang-orang yang hadir di dunia ini beserta karma buruknya. Begitu ya. Akan ada orang-orang yang hadir di dunia ini beserta karma buruknya. Dan hari ini kita belajar sebagai orang bijaksana, kita jangan mau ya, agar kita terlahir di kehidupan yang akan datang beserta karma buruk yang berat. Dan juga beserta karma buruk yang ringan ya. Kalau bisa jangan ada karma buruk, tapi terkadang ada sedikit kesilapan. Nah Bapak Ibu, karma buruk itu ada dua. Sederhananya ada dua. Satu yang lampau, yang sudah terlambat Bapak Ibu. Apa maksudnya yang sudah terlambat? Contoh, Bapak Ibu lahir di Indonesia, di keluarga A, lahir di kota Medan. Kita tidak bisa milih ya. Kita tidak bisa request. Itu tergantung karma baik, karma buruk, kehidupan lampau. Kemudian wajah, kita terlahir dengan wajah demikian, tidak bisa request. Kalau bisa request ini ganteng cantik semua ya. Tidak bisa request. Kesehatan tidak bisa request.
Ada orang terlahir sangat sehat. Ada orang dingin sedikit flu, ya. Makan yang panas dalam sedikit sariawan. Ada orang wah kebal, ya. Apa aja yang dilakukan tidak sakit-sakit. Kemudian cara berpikir termasuk kecerdasan. Nah, itu adalah apa yang sudah terwujud dari karma baik, karma buruk yang lampau. Yang kedua adalah karma yang akan kita lakukan di kehidupan ini, yang Bapak Ibu akan lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu selalu mengatakan tergantung karma buruk, karma baik kehidupan lampau, berarti kita tidak bisa mengubah apapun. Kita hidup itu seperti termakan takdir. Kalau kita tidak bisa mengubah apapun, untuk apa kita berlatih? Begitu ya. Bahkan Sang Buddha mengatakan, kalau seseorang tidak bisa mengubah nasibnya, untuk apa seseorang belajar dhamma? Untuk apa seseorang berlatih dhamma? Tetapi karena memang bisa diubah nasib itu, di sini kita hadir untuk belajar bersama. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini akan mengubah nasib Bapak Ibu di masa yang akan datang. Kita lanjut ceritanya Helen Keller ya, belum selesai. Nah, akhirnya pelan-pelan Helen Keller ini belajar berbahasa. Setiap dia pegang sesuatu, ini dia buta dan tuli ya, Bapak Ibu harus bisa mencerapi kira-kira bagaimana itu, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Dia pegang sesuatu, cepat-cepat dia tarik tangan gurunya. Nanti tangan gurunya itu ngomong di tangannya kalau ini apa? Kain, kain. Dan dia jadi mengerti kalau itu kain. Setiap hari seperti itu, pelan-pelan seperti kita belajar kosakata, akhirnya pelan-pelan semua yang ada di dunia ini pelan-pelan bisa dia pahami, walaupun tidak semudah kita. Dan setelah dia bisa diberi input, dia bisa belajar huruf Braille, betul ya? Tahu huruf Braille ya? Yang timbul-timbul. Kalau Bapak Ibu tidak tahu huruf Braille, nanti pulang ke toko obat beli minyak GPU. Minyak GPU itu ada huruf Braille-nya, ya. Ini tidak di endorse ya. Nah, nanti Bapak Ibu lihat sebelahnya ada huruf Braille. Kemudian dia bisa belajar bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu yang menggunakan tangan. Misalkan ini A, ya, ini B, ini C, ini D ya. Kemudian ini E. Ini beneran ini ya. Saya ulangi ya, bagi yang tertarik ya. Ini A, B, C, D. D itu seperti ini, D dan E. Bante kok tahu? Tadi baru buka Google ya. Saya baru hafal ya. Cuma bisa sampai F. F itu gampang. Oke. Ini F. Nah, dia pelan-pelan belajar bahasa isyarat. Hidupnya mulai membaik. Kemanapun Helen Keller ini pergi, dia ditemani gurunya. Kemanapun. Gurunya juga masih muda. Gurunya masih berumur 20 tahun. Umur 11 tahun Bapak Ibu, Helen Keller menulis buku pertamanya. Seorang anak yang buta dan tuli, umur 11 tahun menulis buku pertamanya. Buku cerita anak. Ini di sini siapa yang sudah nulis buku pertamanya? Belum ya? Nah, termasuk saya, nggak apa-apa. Saya temani. Nah, kemudian dia bisa belajar seperti anak tunarungu, tunanetra lainnya. Pelan-pelan dia bisa memahami dunia. Dan luar biasanya Bapak Ibu, akhirnya setelah dia berumur dewasa, dia berkuliah. Tidak tanggung-tanggung, dia kuliah di Radcliffe College
Harvard. Lalu Bante, bagaimana cara dia belajar? Nah, kemanapun dia pergi belajar, gurunya ikut. Nanti ketika dosen menjelaskan pelajaran, gurunya itu akan pegang bahunya, kemudian menggunakan bahasa isyarat yang disentuhkan ke kulitnya. Itu luar biasa. Kita orang normal ya, cuma main gambar-gambar di punggung saja itu nebaknya salah, betul ya? Kan pernah ya waktu kecil main gambar rumah begitu, nanti kita disuruh nebak gambarnya rumah begitu, kita tebaknya apa? Becak, kan salah. Atau nulis huruf di punggung begitu ya, itu aja kita salah. Tapi dia sanggup menggunakan bahasa isyarat yang disentuhkan ke kulitnya, dia langsung bisa menanggapi. Bahkan Helen Keller ini kalau megang bibir kita, dia megang begini mulut kita, dia megangnya beberapa tempat, terus kita ngomong normal saja, kita ngomong, dan dia bisa memahami. Saya tidak ngerti bagaimana caranya. Akhirnya dia lulus kuliah, dia menjadi pengacara yang melindungi hak-hak perempuan. Dia menulis berbagai buku. Dia menjadi duta Goodwill Ambassador, itu bahasa Inggrisnya. Jadi duta harapan baik untuk Jepang. Mungkin karena waktu itu pasca selesainya Perang Dunia antara Jepang dan Amerika masih belum membaik 100%. Kemudian dia sempat berkeliling bertemu presiden-presiden negara di 35 negara. Kemudian dia juga mengajar. Kemudian oleh Alexander Graham Bell, pencipta telepon, dia dianggap sebagai salah satu manusia paling menarik di dunia ini. Jadi bisa dikatakan Helen Keller yang sangat terbatas hidupnya memberi satu makna untuk kehidupan, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kembali ke Kamawipaka. Jadi Bapak Ibu, Kamawipaka itu tidak semua hanya mengenai karma baik, karma buruk masa lampau. Kita lihat Helen Keller ini lahirnya buta dan tuli karena karma masa lampaunya, tapi dia melakukan karma-karma baru di kehidupan ini, sebab-sebab baru. Dia belajar, dia berjuang, kemudian hidupnya membaik. Nah, saya sengaja mengambil topik ini, terutama di masa yang sulit pandemi ini. Kita sudah sulit bergerak sekarang. Mungkin beberapa orang usahanya terganggu, dagangnya terganggu, pekerjaannya terganggu, dan sebagainya. Jadi sengaja saya kisahkan ini supaya kita semua masih bisa termotivasi ya, untuk tidak menyerah. Nanti kita akan masuk ke tanya jawab ya, setelah cerita singkat ini selesai. Beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk belajar bersyukur. Kemarin beberapa kali kita membahas tentang kemarahan, hari ini kita membahas tentang loba keserakahan. Keserakahan itu obatnya itu adalah bersyukur. Sering saya renungkan, apa lawan kata dari kaya? Lawan kata dari kaya itu ternyata bukan miskin. Aneh. Nanti direnungkan sampai di rumah ya, karena ini dulu juga saya renungkannya cukup lama loh, kok bukan. Pernah enggak ketemu orang yang bagi kita dia itu kaya, tapi dia bilang dia nggak kaya? Karena dia berpikir ada orang yang lebih kaya. Betul ya? Atau mungkin Bapak Ibu yang hari ini duduk di sini dianggap oleh orang lain itu kaya.
tapi diri sendiri menganggap biasa-biasa saja. Betul? Bisa jadi seperti itu ya. Coba kalau Bapak Ibu di rumah, punya kendaraan. Ada loh orang di luar sana tidak punya rumah, tidak punya kendaraan. Jadi kalau mereka melihat Bapak Ibu, kaya enggak? Kaya. Karena cita-cita seumur hidup dia itu hanya ingin punya rumah. Nah, kalau saya punya rumah, aduh hidup saya kelar, katanya begitu ya. Nah Bapak Ibu misalkan yang di sini sudah punya rumah, hidupnya kok enggak kelar-kelar begitu ya. Keinginannya masih banyak. Karena lawan kata dari kaya itu adalah berpuas diri. Iya, nanti silahkan pulang direnungkan, karena dulu pertama kali saya mendengar ini juga enggak pas. Nah kalau kaya lawan katanya ya miskin. Kok kaya lawan katanya berpuas diri? Nah, mungkin saya salah menjelaskan. Sebentar, saya renungkan dulu ya, supaya tidak salah. Mungkin cocoknya adalah miskin yang lawan katanya berpuas diri. Begitu ya. Nah, kalau kita berpuas diri, kita tidak merasa miskin. Nah, pas ya. Nah, jadi miskin lawan katanya berpuas diri. Kaya lawan katanya tidak berpuas diri. Gitu ya. Karena kalau tidak berpuas diri tidak kaya. Sekarang kita sederhanakan. Kaya lawan katanya tidak kaya. Tidak kaya karena tidak berpuas diri. Waduh, amsyong ini susah ini. Ya enggak apa-apa ya. Nah Bapak Ibu, tapi intinya adalah hari ini kita belajar kalau Bapak Ibu tidak berpuas diri, maka mungkin seumur hidupnya merasa kurang. Ya, kalau Bapak Ibu tidak berpuas diri, mungkin seumur hidupnya akan merasa kurang. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi hal ini? Caranya adalah belajar bersyukur. Saya ulang-ulangi, bersyukur itu dari hal yang sederhana saja. Hari ini Bapak Ibu kita punya mata bisa melihat ya. Karena kita baru dengar cerita seorang anak yang sulit melihat. Bukan sulit melihat, tidak bisa melihat. Jadi mata ini kita syukuri. Bapak Ibu punya dua tangan ini kita syukuri. Saya anjurkan Bapak Ibu nanti hari ini malam sebelum tidur Bapak Ibu menutup mata, coba cari 1, 2, atau 3 hal yang bisa Bapak Ibu syukuri. Yang sederhana saja, apa yang dimiliki. Bapak Ibu yang punya anak, syukuri punya anak. Ada orang seumur hidup sulit mendapatkan anak. Bapak Ibu hari ini punya pekerjaan, punya usaha, atau masih punya dana yang mencukupi untuk kebutuhan, itu satu hal yang sangat disyukuri. Ada orang mungkin di pandemi ini bisnisnya ambruk semua. Saya baru pulang dari Thai Airways itu hampir bangkrut. Sekarang Thai Airways itu jual iucakwe ya. Ini serius saya. Jual iucakwe. Bahasa Thainya patongko. Jadi Thai Airways memberdayakan karyawan-karyawannya yang biasanya handle pesawat itu ke restoran-restoran kecil Thai Airways. Mereka jual cakwe, itu bahasa Indonesianya apa? Cakwe ya. Jual cakwe dan cakwenya viral. Bapak Ibu kalau ingin makan cakwe Thai Airways, antri dari jam 3 pagi. Ini serius. Ini serius. Cakwenya ada sausnya. Sausnya warna ungu, dibuat dari talas. Kok saya jadi cerita makanan ya? Nah, tapi walaupun begitu tidak bisa menutup cost-nya Thai Airways. Ya, Thai Airways juga tetap hampir mau dinyatakan bangkrut. Nah, beberapa tadi yang saya catat. Nah, ini sedikit hal yang lumayan penting ya, Bapak Ibu. Kalau di diri kita masing-masing ada kekurangan, karena setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Harapan saya, kita belajar dari Helen Keller, ada kekurangan itu kadang bagian dari diri kita ya.
mana itu hadir dari karma buruk kehidupan lampau kita. Ya bagaimana? Ya namanya sudah begitu. Ya kita menerima dengan lapang dada. Bapak Ibu, kita semua punya kekurangan, baik yang kita ceritakan ke orang maupun yang tidak. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu kadang melihat ada orang yang sempurna, belum tentu loh dia itu tidak ada kekurangan. Bisa saja dia ada kekurangan yang nggak bisa dia ceritakan ke orang. Apakah itu kekurangan di kesehatan, kekurangan di keluarga, dan sebagainya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kekurangan, diterima dengan lapang dada dan fokus ke kelebihan kita. Fokus ke apa yang kita miliki. Seperti Helen Keller tadi, kalau dia hanya bersedih seumur hidupnya karena dia tidak bisa melihat, ya hidupnya itu hanya misery ya. Misery itu penuh dengan derita sampai dia mati. Tapi dia tidak berfokus di sana. Begitu dia mengetahui ternyata dunia ini itu ada yang namanya ilmu pengetahuan, dia fokus di ilmu pengetahuan. Dia senang sekali belajar. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara memiliki kekurangan, kembali saya ulangi, dengan lapang dada diterima, fokus ke apa yang kita miliki. Ya. Terakhir, berjuanglah untuk apa yang baik ya. Kehidupan ini singkat Bapak Ibu, sangat singkat. Saya juga tidak menyangka dulu saya sendiri hadir di Wihara Masampati, dana makan untuk para bante. Dulu wiharanya masih kecil ya, sekarang wiharanya besar luar biasa. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah berlalu 7 tahun lebih. Jadi waktu berlalu sangat cepat Bapak Ibu. Lalu bagaimana kalau waktu berlalu yang sangat cepat itu kita manfaatkan dengan baik? Saya berharap yang hadir di sini hari ini setiap hari ada perkembangan, walaupun sedikit demi sedikit. Tidak perlu buru-buru. Beberapa orang senang buru-buru, tapi belum tentu bisa konsisten. Misalkan 2 tahun sekali ikut retreat. Ada retreat yang berat sekali. Satu hari cuma tidur 2 jam. Ini serius. Beberapa retreat itu berat sekali. Apakah di Indonesia, apakah di negara lain. Satu hari tidurnya 2 atau 3 jam. Saya pernah ketemu umat Buddha yang dengan penuh kebanggaan cerita ke saya, Bante, kami baru selesai retreat. Satu hari Bante, saya hanya tidur 1 jam. Itu yang dia ceritakan ke saya. Satu hari saya hanya tidur 1 jam. Dan dia bangga bisa melewati itu. Bagi saya 1 hari 1 jam, untuk orang yang kesehatannya tidak kuat, mungkin bisa meninggal. Tidak tidur itu bisa meninggal ya. Tidak tidur itu bisa meninggal. Nah, saya pribadi lebih senang Bapak Ibu bermeditasi setiap hari 15 menit daripada 2 tahun sekali non-stop 23 jam selama 10 hari. Betul ya? Amsyong. Apalagi selesai retreatnya nggak dikerjakan lagi, cuma dapat amsyongnya saja. Nanti amsyongnya 2 bulan belum sembuh, batinnya sudah kacau kembali. Tentu dia retreat 10 hari dengan intensitas setinggi itu pasti memberikan hasil, pasti. Tetapi terkadang selesai retreat tidak dilanjutkan latihannya, batin itu kan pelan-pelan menurun ya, ditandai dengan sudah gampang marah lagi. Kalau baru pulang retreat itu nggak marah, diganggu seperti apapun, biaukin ya lah, begitu ya. Baru pulang retreat, ini Bapak Ibu datang ke wihara nanti pulang diganggu pasti nggak dimarah, pasti nggak marah, betul ya. Baru pulang dari wihara, sim kok liang kok. Retreat juga seperti itu. Tetapi kalau 2 tahun sekali retreat 10 hari intensitasnya sangat tinggi kemudian tidak dilanjutkan, saya pikir Bapak Ibu akan mendapatkan kemajuan yang jauh lebih besar,
jauh lebih besar kalau Bapak Ibu cicil setiap harinya perkembangan itu sedikit demi sedikit. Misalkan setiap hari memutuskan untuk mendengarkan dhamma 20 menit. Dhamma apa saja yang bisa ditemukan di YouTube? Hari ini di YouTube dhamma banyak sekali. 20 menit sehari minimal. Misalkan begitu ya. Itu pun boleh dicicil. Pagi 10 menit, sore 10 menit. Malam sebelum tidur meditasi 15 menit. Tapi setiap hari misalkan, dan disenangi, bukan dijadikan beban, disenangi. Bayangkan Bapak Ibu, itu 35 menit sehari ya. Kalau setahun kali 365. Dan tidak hanya itu, permasalahannya begini. Kalau Bapak Ibu sudah rutin lakukan, nanti setelah 3-4 bulan, yang awalnya niat 10 menit nambah sendiri. Karena sudah semakin kita senangi dan menjadi kebiasaan. Jadi apa yang baik itu kita kembangkan setiap hari sedikit demi sedikit. Apa yang dikembangi? 3 hal. 1, latihan ngurangin marah. Latihan ngurangin marah sedikit demi sedikit. Ini agak sulit ya. Yang namanya latihan semuanya sulit ya. Latihan itu bahasa Sanskertanya adalah siksa. Jadi kalau latihan itu tersiksa, betul ya? Bahasa Palinya sikha. Bahasa Palinya sikha, bahasa Sanskertanya siksa. Kita pakai di bahasa Indonesia tersiksa. Jadi sebenarnya di zaman dulu guru-guru yang menggunakan bahasa Sanskerta, ketika dia minta muridnya mungkin melakukan tugas yang banyak, dia sedang melakukan siksa. Dia sedang belajar. Nah, bahasa Indonesia hari ini maknanya berubah. Jadi Bapak Ibu berlatih itu memang tidak gampang. Yang pertama, pelan-pelan ngurangin kemarahan. Yang kedua, ngurangin kegelisahan yang muncul dari keinginan. Kegelisahan yang muncul dari keinginan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu harus berpikir bahwa tidak semua keinginan itu pasti bisa terwujud. Ya, tapi Bapak Ibu perjuangkan. Perjuangkan tanpa terlalu terobsesi. Kalau perjuangannya caranya baik dan benar, biasanya tercapai. Kalau belum tercapai, diperjuangkan lagi. Jangan punya konsep harus mau, harus bomai, harus ya susah. Kalau harus ada ya susah. Kalau nggak dapat stres sendiri. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kalau prosesnya benar, hasilnya akan didapatkan. Kalau belum didapatkan, terus diperjuangkan. Terutama ini untuk Bapak Ibu yang berumah tangga ya. Tidak mungkin kan berumah tangga tidak ada keinginan, kan tidak mungkin. Kan tidak mungkin saya ajak Bapak Ibu, ya Bapak Ibu semuanya janganlah berkeinginan. Kan tidak mungkin ya. Bapak Ibu di rumah ada anak, ada pekerjaan, pasti ada keinginan. Intinya 2. Yang pertama, keinginan itu jangan disertai kotoran batin ya. Jangan demi tercapainya keinginan kita orang lain dirugikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menjadi terlalu gelisah oleh karena keinginan kita. Kalau bisa jangan gelisah ya. Kalau Bapak Ibu sering gelisah, harus dipikirkan apa salahnya saya. Mungkin saya terlalu banyak keinginan, atau mungkin bukan keinginan, saya terlalu banyak ketakutan. Ketakutan itu juga ada keinginan di dalamnya, begitu ya, tanpa disadari. Yang terakhir, pelan-pelan mengurangi ego. Bagaimana mengurangi ego? Menyadari kalau setiap orang yang kita temui juga ingin dihargai, bukan hanya kita. Menyadari kalau di dunia ini bukan kita yang paling penting, begitu ya. Di dunia ini bukan kita saja yang paling penting, orang lain juga penting. Lebih kurang seperti itu. Ini karena tidak ada jam dinding, jadi saya tidak bisa mengira. Sudah berapa menit ceramah kita? Ya, tidak terasa 1 jam berlalu Bapak Ibu.
Mungkin kita beri kesempatan bertanya bagi yang mau, 1 atau 2 pertanyaan saja. Saya jawab singkat, kemudian ceramah Dhamma hari ini akan selesai sampai di sana. Ya, silahkan. Bagi Bapak Ibu yang hadir pada Dhamma Sala malam hari ini, ada yang ingin bertanya? Tidak ada, tidak apa-apa. Kan tadi saya baru ceritakan, saya harus mau ya. Masa saya harus mau Bapak Ibu bertanya? Tapi yang mau nanya silakan. Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup ceramah Dhamma hari ini dengan pengharapan baik. Semoga semua yang hadir pada hari ini, baik offline maupun online, semoga kita semua dapat terus mengembangkan diri, semakin maju dalam Dhamma, hidup semakin ringan, penderitaan semakin berkurang, dan semoga Bapak Ibu semua dapat terus berlatih hingga satu hari Bapak Ibu semua dapat mencapai pencapaian nibbana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.